Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Bagaimana kabarnya? Are you all in a good condition? Apakah kalian dalam keadaan baik-baik saja? Yes, I hope all of you are in a very good condition, and the most important thing is healthy ya. Jadi yang paling penting juga kalian dalam keadaan sehat. So today is our first meeting. Ini pertemuan pertama kita ya di kelas bahasa Inggris. So today we are going to learn about self introduction. Jadi kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya juga, ngapain sih ada materi perkenalan diri lagi, kan sudah gitu ya. Well, yes, basically, yes, indeed you have learned this self-introduction. Jadi kalian emang sudah belajar ini. Bahkan mungkin start in the level of elementary school. Mungkin malah dimulai sejak kalian di sekolah dasar. And then in your junior high school, kemudian di SMP kalian juga telah belajar ini self-introduction. And then now you're in a higher level, kalian sudah di senior high school. Kenapa kok masih harus belajar memperkenalkan diri? Oke, let me tell you the reason. Jadi seperti ini ya, mungkin orang menganggap self-introduction itu, aduh udahlah itu mah standar, gitu-gitu aja gitu ya. But yes, this is basic maybe. Tapi kita bisa membuat hal yang sederhana ini bisa menjadi menarik dan akan menjadi bargaining point buat kita. Jadi kita buat yang sederhana ini menjadi lebih bermakna. Kita buat kita improve perkenalan diri kita dengan cara yang lebih bagus lagi, dengan cara yang lebih keren lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi when we meet new people, ketika kita bertemu seseorang yang baru, seseorang itu langsung berpikir, wah keren ya, ini perkenalannya nggak seperti biasanya. Nah seperti itu, jadi itu yang kita harapkan. Well, sebelum kita mulai pelajaran ini, let us start by praying first. Kita mulai berdoa dulu. Semoga dengan doa ini apa-apa yang akan kita kerjakan pada pertemuan kita di kelas ini akan menjadi manfaat, menjadi barokah ya. Semoga juga kita selalu dalam limpahan rahmat dan juga sehat, sehingga kita akan terus bisa melaksanakan kegiatan belajar ini dengan situasi apapun. Mari kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Oke, kita start pembelajaran kali ini dengan self-introduction. Oke, pertanyaannya adalah kapan? Where do we need to do the self-introduction? Kapan sebenarnya kita harus memperkenalkan diri? Waktunya ini di mana gitu ya? This is not only in an English class, bukan tidak hanya dilakukan di kelas bahasa Inggris. Kalian juga bisa pakai ini in many situation, di banyak situasi. Cuman karena kita belajar saat ini adalah di kelas bahasa Inggris, so our self-introduction supposed to be in English. Karena kita sedang belajar dalam konteks belajar bahasa Inggris ya, jadi self-introduction-nya nanti perkenalannya juga harus dalam bahasa Inggris. Tapi nanti menyesuaikan, kalau misalnya kalian ada di lingkungan atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menggunakan bahasa Inggris, don't force, jangan dipaksa juga kalian memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Cuma formnya, bentuknya nanti kalian bisa pakai bentuk yang sama, hanya dengan redaksional bahasa yang berbeda. Oke, let us start. Kita mulai ya dari yang awal dulu. What should we need? Apa yang kita butuhkan
to start an introduction. Jadi apa sih yang harus kita sampaikan when we want to self introduction? Yang pertama yaitu greeting. So greeting is in the first place ya. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyapa, memberi salam. Okay, you can say like using formal greeting or informal greeting. Jadi ada dua cara kalian memberikan salam atau greeting. Dengan cara yang pertama yaitu dengan cara yang formal. Cara yang formal itu maksudnya gimana gitu ya? Cara yang formal itu maksudnya cara yang baku gitu. Biasanya kita pakai untuk menyapa orang-orang yang jauh lebih dewasa, kemudian seseorang yang kita hormati. That's we use the formal greeting. Terus contoh dari formal greeting itu seperti apa? Contohnya kalian bisa pakai formal greeting seperti yang basic ini ya, seperti hello. Nah, hello, kalian bisa pakai hello. Terus yang lain apa? Yang lain kalian bisa gunakan good morning, good afternoon, good evening. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan konteks waktu. But be careful, tapi hati-hati ya in telling about the greeting using the time. You have to make sure the time too. Kalian harus memastikan waktunya. Jangan sampai terbolak-balik, misalnya udah sore tapi kalian bilangnya good morning. Jadi harus sesuai ya. When it is morning you say good morning. Kalau sudah siang atau sore kalian bilang good afternoon. Dan kalau malam kalian bilang gimana dong? Jangan good night. Good night is for parting. Jadi good night itu untuk perpisahan gitu ya. Atau untuk misalnya kalian udah lagi bareng nih, kemudian kalian mau spirit, mau pulang, jadi kalian bisa bilang good night. Nah, itu untuk parting ya. Tapi kalau misalnya mau bilang selamat malam, you can say good evening. Jadi good evening bisa kalian pakai. So untuk yang formal kalian bisa gunakan hello, or you can say good morning, good afternoon, good evening. Itu yang untuk ke formal. Kemudian yang non formal seperti apa? Yang non formal ini biasanya kita pakai untuk menyapa teman sebaya, atau mungkin kalian mau berkenalan dengan teman sebaya yang belum kalian kenal di sekolah. Kalian bisa menyapa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang informal, seperti contohnya hi atau hey, atau bisa juga menggunakan what's up. Okay, so that's part of informal greeting. Jadi yang informal you can say like hey, hi, what's up. Okay, jadi kalian bisa pilih dan bisa disesuaikan dengan siapa lawan bicara kita. Okay, and the second one, yang kedua, apa sih yang harus ada dalam introduction kita? Yang kedua adalah name. Say our name. Jadi kalian ucapkan nama kalian, sebutkan nama kalian. You can say like my name is, atau disingkat menjadi my name's Niha. Or you can say I'm Niha. Okay? Jadi yang kedua ini kalian juga bisa pakai I am Niha, disingkat I'm Niha. Okay, yang kedua ini lebih common dipakai, lebih sering dipakai, lebih common ya. Jadi kalian bisa bilang I'm Niha. Hi, good morning. I'm Niha. That's when I say with teman sebaya ya, saya menyapa dengan informal. Hi, my name's Niha. Hi, I'm Niha. Something like that. And
For the third place, untuk yang ketiga, what should you say? Apa yang harus kita ucapkan in the introduction? We can tell about our age. Jadi kita bisa menyebutkan usia kita. So you can say like I'm 24, I'm 16, I'm 30, ya, sesuai dengan usia kalian. So you can say like I'm 24 years old, I'm 16 years old, something like that. And then selanjutnya yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat, you can say about your location. Jadi kalian bisa bilang di mana kalian tinggal atau kalian asalnya dari mana. Say the location. You can say like I'm from Jember, I'm from Kalimantan, Jalan Kalimantan, or you can say I'm from Kalisat. You can say like that. What about I come from? Boleh nggak kalau I come from? Boleh saja. Usually, most of my students, they use I come from. I come from Kalisat, I come from Jember, I come from Kalimantan Street, something like that. Boleh kita pakai I come from, but actually untuk I come from ini biasanya lebih seringnya digunakan untuk tempat yang lebih jauh. For example, you can say like I come from Probolinggo, I come from Surabaya, I come from Jakarta, something like that. It's the quiet far place. Kalau tempatnya lebih dekat, kalian bisa menggunakan I'm from. Nah, itu aja sudah cukup. So you can say like I'm from Kalimantan Street, I'm from Kalisat, I'm from Sumbersari. Okay, that's for the fourth place. Kemudian yang kelima, what should we say? You can say about your status, your position, what you do, apa yang kalian lakukan. Your students, kalian siswa, jadi kalian bisa bilang kalian siswa dari SMA mana. So you can say like I study at SMA Negeri Kalisat, or you can say I study at Kalisat Senior High School. And for me, untuk saya bekerja di SMA Kalisat, so I can say like I work at Kalisat Senior High School as an English teacher. So the position, posisi kalian, apakah kalian siswa, apakah kalian sudah bekerja, kalian bisa sematkan itu di point introduction. Okay, again you can say I'm a student at Kalisat Senior High School. Or if it is me, I work at SMA Negeri Kalisat, ya, saya jadi bisa bilang I work at Kalisat Senior High School as an English teacher. Okay, so that's the fifth. And then what about next one? Yang keenam selanjutnya, we can say about our like or dislike. Jadi kita bisa telling about our hobbies, apa yang kita suka lakukan ya, atau yang tidak kita suka lakukan. Let's talk about something we like to do. Kita mulai dari sesuatu yang kita suka kerjakan, kita suka lakukan, hobi ya. Jadi you can say I like fishing, I like cooking, I love watching film, I love drawing, I enjoy cycling, I enjoy swimming, or I'm a big fan of cooking, I'm a big fan of singing. Nah, ini cara untuk bercerita atau mengungkapkan apa yang kalian suka kerjakan.
Jadi kalian bisa bilang first like, yang kedua you can also say love, yang ketiga enjoy, yang keempat a big fan. Nah, jadi empat-empatnya ini mereka memiliki pengertian yang sama, yaitu suka. Jadi kalian suka ngapain? Like when you say saya suka menonton film, you can say I like watching film, or I love watching film, or I enjoy watching film, or I'm a big fan of watching film. I'm a big fan of film. Something like that. So you can say that in saying about your hobbies or like. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari 4 tadi. And the next one, you can say about what you don't like, atau sesuatu yang tidak kalian suka. So you can say I don't like swimming. I don't like swimming. Or you can say I hate swimming. Jadi kalian juga bisa bilang don't like atau hate. Jadi maknanya sama ya, tidak suka. So again, you can say about your like or dislike. Just like I like cycling and I hate swimming. Jadi hobi kalian yang kalian suka bersepeda dan tidak suka berenang. So that's the point of saying about the hobbies. And then the last one, you can also talk about the family. Jadi bisa juga ngobrolin tentang keluarga, just a little bit about the family. Sedikit saja ya, we don't need to go deeper and further. Kita tidak perlu bercerita detail panjang lebar, tidak perlu. Jadi we can talk just a little bit about the family. Jadi seperti ada berapa orang sih di dalam keluarga, kemudian siapa saja, so you can talk about that. So you can say there are 5 people in the family. Ada 5 orang. There are 5 people in the family. Me, my father, my mother, my sister, and my brother. Jadi ada 5 di keluarga. Ada saya, my father, my mother, sister, and brother. Jadi ada kakak laki-laki atau saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. If you don't want to be specific, kalau kalian tidak ingin spesifik, misalnya menyebutkan kakak laki-laki atau saudara perempuan, you can just say using siblings, ya. Jadi siblings itu general, jadi tidak harus siblings itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. So you can say I'm the third of 3 siblings. Jadi saya yang ketiga dari 3 bersaudara. So siblings ya. Kalau siblings kalian tidak perlu spesifik ke laki-laki atau perempuan karena siblings bisa digunakan untuk dua-duanya. Okay, so that's the point of self-introduction. Jadi itu poin dari self-introduction-nya. Ada 7 poin yang bisa kita masukkan dalam self-introduction. Yang pertama adalah greeting, kemudian name, kemudian kita punya age tadi, kemudian location, tempat ya, kita sebutkan kita dari mana, kemudian ada what you do, apakah kalian siswa atau kalian sudah bekerja ya. Kemudian ada kita bilang tentang hobi, apa yang kita suka dan tidak kita suka, and then we can also talk about the family. Seperti itu.
Okay, let's try to make an example. Kita coba ya buat contoh dari perkenalan. In a basic self-introduction, di perkenalan yang biasanya, jadi mungkin kita nanti coba buat dua tipe dari self-introduction. Yang mana sih yang lebih menarik? Okay, this is the basic of self-introduction. Yang basic, yang biasa dilakukan, yang biasa saya lihat dari siswa-siswa saya ya. Biasanya bilangnya begini, "Hello, my name is Niha. I am 24 years old. I am a student. I like cooking and I don't like watching film. I come from Jember." Something like that. So what do you think about this introduction? Menurut kalian introduction yang seperti ini bagaimana? Apakah menarik atau terdengar membosankan? Ya, mungkin secara struktur, secara kebahasaan tidak ada yang salah dari perkenalan yang tadi. Semuanya benar. Jadi detail juga, informasinya sudah ada semua di situ. Tapi mungkin it's just a basic self introduction. Jadi basic sekali ya, tidak terlalu spesial. Dan kita pingin self introduction yang berbeda. Jadi gimana untuk membuatnya berbeda? Kita bisa meringkas yang tadi itu, perkenalan yang tadi itu menjadi 2 atau 3 kalimat mungkin yang bisa lebih sederhana tapi tidak mengurangi makna. Make your self introduction a little bit different supaya kalian bisa menarik more attention, perhatian lebih banyak orang. So you can start doing like this. "Hello everyone, my name is Niha and I'm 30 years old. I'm from Jember and I'm a graduate student of University of Jember. Now I work at SMA Negeri Kalisat as an English teacher and I'm a big fan of cooking. Thank you. Nice to meet you." So what do you think about that introduction? Lebih menarik bukan? So this is actually higher, lebih tinggi sedikit ya levelnya dari self introduction yang basic. Jadi it's okay, no problem. Jadi in the senior high school, di SMA pun kita masih belajar self introduction. Dengan tujuan apa? Kita membuat self introduction yang lebih berbeda lagi, tidak sekedar saying about name and then where you from, tapi kita coba dengan cara yang berbeda ya. Kita ringkas menjadi sebuah kalimat atau 2 kalimat yang pendek tapi penuh dengan makna. Okay, so that's what we learn for today, self-introduction. Jadi untuk next meeting, we're going to learn more about pronoun. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya pronoun, bagaimana kita memperkenalkan orang lain. Okay, thank you very much for learning with me today, and don't forget to stay healthy and safety. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan keselamatan, and don't forget to be energized to learn. Jadi harus tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa terus harus memotivasi diri ya. Apapun kondisinya, kita harus tetap semangat belajar. Thank you very much and see you in the next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.